Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Friska. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membahas mengenai 5 hal, yaitu yang pertama, penanganan fraktur tulang tertutup dengan bidai. Yang kedua yaitu penanganan fraktur tulang terbuka dengan balut tekan dan bidai. Yang ketiga yaitu penanganan strain. Yang keempat yaitu penanganan sprain. Yang kelima penanganan dislokasi. Baiklah, sebelum saya membahas 5 hal yang saya sampaikan tadi, di sini saya ingin membahas mengenai fraktur dan pembidaian terlebih dahulu. Fraktur atau patah tulang merupakan suatu patah seluruh atau sebagian pada tulang yang biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Kemudian untuk pembidaian adalah suatu tindakan imobilitas eksternal pada tulang yang patah dengan menggunakan alat yang bernama bidai yang dipasang menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Dan tujuan pembidaian itu sendiri adalah untuk mencegah pergerakan yang lebih pada area patah tulang. Baiklah, kita mulai pembahasan proses pembidaian pada tulang tertutup. Yang pertama adalah pembidaian harus menyertai 2 sendi. Kemudian yang kedua, pembidaian harus menggunakan kain mitela. Kain mitela ini kita letakkan di bawah kaki pasien yang fraktur. Kita letakkan di sepanjang kaki pasien. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita pilih bidai yang sesuai dengan kondisi tubuh pasien. Lalu kita letakkan di kedua sisi kaki pasien. Setelah sesuai, kita ikat bidai dengan kain mitela. Setelah diikat dan terlihat kencang ataupun baik, kita cek nadi pasien. Ini untuk menentukan atau melihat apakah tali yang atau kain bidai yang kita ikat terlalu kencang ataupun tidak. Kemudian kita cek pergerakan kaki pasien. Kemudian kita juga cek bendungan, ada tidaknya bendungan pada pembuluh darah pasien. Ini agar jaringan tidak kekurangan oksigen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan yang kedua, yaitu penanganan fraktur tulang terbuka dengan balut tekan dan pembidaian. Fraktur tulang terbuka atau jenis patah tulang yang terdapat luka pada bagian tulang yang patah sehingga menghubungkan tulang dengan udara luar. Nah, proses yang pertama yaitu tidak jauh berbeda dengan fraktur tulang tertutup. Yang pertama yang kita lakukan yaitu meletakkan balut cincin pada tulang yang terkeluar atau tulang patah yang keluar. Kemudian letakkan kain mitela di bawah kaki pasien, di bawah pembalut cincin. Kemudian ikat pembalut cincin dengan kain mitela tadi agar untuk meminimalisir pergerakan. Kemudian kita letakkan lagi kain mitela sepanjang kaki pasien. Kemudian kita letakkan bidai yang sesuai dengan kaki pasien. Kita letakkan di kedua sisi. Kemudian kita ikat menggunakan kain mitela. Setelah diikat, kita letakkan
letakkan kembali atau letakkan lagi kain mitela di bawah kaki pasien. Kemudian kita ikat kedua kaki pasien dengan kain mitela. Lalu kita juga mengikat ujung kaki pasien menggunakan kain mitela agar pergerakan pasien tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang membuat patah tulang menjadi lebih parah. Baiklah, pembahasan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah nomor 4 dan nomor 5, yaitu strain dan sprain. Strain dan sprain ini sebenarnya merupakan bahasa medis dari kesleo dan terkilir, dan penanganannya mereka berdua ini sama, yaitu menggunakan RICH, yaitu rise, ice, compression, dan elevation. Untuk strain sebenarnya mereka ini tidak jauh beda, namun memiliki arti yang berbeda. Untuk strain atau cedera yang terjadi karena adanya renggangan yang berlebih atau robekan pada otot ataupun tendon. Sedangkan sprain adalah cedera yang terjadi karena adanya renggangan berlebih atau robekan pada ligamen atau kapsul sendi. Penanganan untuk strain dan sprain yang saya sebutkan tadi yaitu RICH, yang pertama exercise atau mengistirahatkan, kemudian ice atau melakukan kompres pada strain atau sprain, kemudian compression atau melakukan pembalutan pada strain ataupun sprain, kemudian ada elevation. Elevation ini yaitu meletakkan bagian yang terjadi sprain atau strain lebih tinggi dari keadaan biasanya, atau meletakkan kaki, misalkan di bagian kaki lebih tinggi, tempatnya lebih tinggi dari posisi tubuh yang tidak cedera. Baiklah, pembahasan yang kelima yaitu mengenai penanganan dislokasi. Dislokasi ini merupakan suatu masalah di mana tulang keluar ataupun bergeser dari posisinya. Normalnya terjadi pada sendi. Untuk penanganan dislokasi ini kita melakukan sedikit penekanan ataupun pergerakan untuk mengembalikan sendi ataupun posisi tulang untuk kembali ke posisi normalnya. Baiklah, sekian video dari saya mengenai pembahasan fraktur tulang terbuka dengan bidai, fraktur tulang tertutup dengan balut tekan dan bidai, kemudian penanganan sprain dan penanganan strain, kemudian dislokasi. Baiklah, sekian video saya.